kasih Pak KB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menyampaikan bagaimana tata cara membuat bedengan ala BSM. Jadi untuk syarat mutlak kita agar bisa menanam suatu tanaman ataupun pohon, modal pertama kita adalah harus memiliki lahan. Nggih? Itu syarat mutlak nggih. Jadi seorang petani hukumnya wajib apabila ingin menanam suatu tanaman. Hukumnya wajib harus memiliki lahan. Baik, to poin saja. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana tata cara membuat bedengan. Yang pertama, berarti kita kalau memiliki lahan kita harus mencangkul dasar terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Mencangkul dasar terlebih dahulu. Judulnya seperti itu. Bagaimana tata caranya? Monggo itu lesan. Silahkan. Yang pertama, kita ketrik-ketrik, bahasa Jawa aja. Kita ketrik-ketrik rumput, kita ambil, kita singkirkan di samping kanan ataupun kiri saat kita mengerjakan. Maksud tujuannya apa? Ini nanti bisa kita kumpulkan, kita taruh di pojok kebun atau tengah, dalam arti di pinggir kebun, untuk pembuatan kompos. Bisa dipahami nggih? Jadi yang pertama bisa ditanam, namun kalau kita singkirkan, ya, kita taruh dulu, nanti kita pembuatan kompos. Bisa dipahami nggih? Yang pertama, berarti kita setelah kita bersihkan rumputnya, baru kita gejruk-gejruk dengan garpu. Nah, bagaimana itu? Iya. Kita congkel dengan garpu. Kurang lebih kedalaman antara 25 sampai 30 nanti jadinya. Ini pertama, nah, biar gembur. Ya. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Berarti ini adalah suatu kerjasama yang bagus nggih. Antara Bapak dan Ibu bisa ini, suami istri bisa berbuat di kebun bersamaan, kolaborasi yang bagus. Bagaimana tata cara mencangkul seperti itu maksudnya Bapak Ibu nggih? Bisa dipahami nggih? Iya betul Bapak Ibu. Nah, setelah kita garpu, nah, baru kita bawa ke belakang. Iya, kita belakang, diratakan, mungkin menemukan gulma, batu ataupun apa yang ada di tanah kita, bisa kita ambil. Maksud tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Bisa dikerjakan nggih? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mengerjakan ini. Bagaimana cara mencangkul. Kalau yang ini belum, Pak. Kalau ini yang benar berarti ini memang ala kami Bapak Ibu, ala BSM seperti itu. Tadi tak sampaikan ada dua model. Yang pertama rumput bisa ditanam, namun yang ini kita ambil. Begitu seterusnya, ya satu kali leksan, iya. Diketrik dulu, iya. Kita ambil kotoran, sampah-sampah atau apa, kita bersihkan. Nah, ini suatu kerjasama kembali. Iya. Ya, yang satu sambil menunggu bisa. Karena apa? Nanti kalau yang satunya mengerjakan bisa. Nah, adu batruk seperti itu, nggih? Nah, seperti itu. Judulnya adu batruk. Iya. Yang jelas sangat berbahaya. Iya, setelah seperti ini, rumput kita singkirkan, kita kembali, kita garpu tanah tersebut. Iya, itu ditarik ke bawah. Nah, selebihnya kita garpu ya, kedalaman yang kurang lebih 25 sampai 30 nantinya. Ya, seperti ini. Ya. Biar lebih mudah dalam mencangkul dan apa? Lebih gembur. Namun kalau tanah di sini seperti ini Bapak Ibu rata-rata. Gembur ya. Sudah jadi gembur. Oh, iya. Nah. Nanti Bapak Ibu nanti nggih. Ini biar fokus dulu ini ya. Biar selesai nanti nggih. Tadi sampaikan Pak KB harus seperti itu. Iya. Iya, ini bila menemukan cacing biasanya dikumpulkan bisa untuk makan ikan. Nah, karena kita akan memiliki ikan juga. Ya, uret atau apa sama saja. Namun Bapak Ibu, ya, ini singkat cerita nggih. Nah, iya, singkat cerita. Singkat cerita ini satu peta sudah tercangkul semua, ya. Nah, berarti kilat khusus ekspres seperti itu ya. Singkat cerita satu peta sudah dicangkul semuanya. Jadi kita persiapan membuat bedengan. Ya, iya, silakan di sana. Ya, bedengan yang kita harapkan adalah
kurang lebihnya lebar 80 cm. Nah, lebar 80 cm dan ketinggian kurang lebih 20 cm. Nah, bagaimana tata caranya? Bapak Ibu pun juga sudah melaksanakan juga ini. Ya, seperti ini. Berarti yang diambil di luar, dibawa ke tengah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang satu dari kiri, yang satu dari kanan. Iya, seperti ini. Baru setelah selesai semuanya, satu petak penuh, baru dibuat serapi mungkin. Iya. Bagaimana cara merapikannya? Leksan sama Lek itu, silakan. Iya, dirapikan. Mungkin ada menemukan kerikil dan lain sebagainya, masih bisa diamankan. Nah, seperti ini Bapak Ibu nggih. Iya. Iya, seperti ini. Singkat cerita Bapak Ibu ya. Singkat cerita akan menghasilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Singkat cerita ya. Singkat cerita saja menghasilkan seperti ini. Iya, seperti ini ya. Ini kalau sudah seperti ini, kalau tanahnya strukturnya kering, kita siram air dulu Bapak Ibu. Ya, kita semprot ya, semprot air biasa. Dan apabila ini tanah kalau di sini ini sudah lumayan basah, tidak perlu disemprot air. Cuman langsung kita semprotkan pembenah tanah kita Bapak Ibu. Ya, pembenah tanah kita ya dengan aplikasi 250 ml per 1 tangki. Bisa dipahami nggih? Bisa membedakan harusnya Bapak Ibu nantinya. Ya, spraykan Bapak. Iya. Dispraykan. Dispraykan. Ya, dengan pembenah tanah 250 ml per 1 tangki. Namun itu enggak usah penuh Lek, kedeng-kedeng kok. Ya, secukupnya berapa mililiter aja. Airnya kurang lebih 5 liter ya, pakai itu. Iya, bagus. Kedeng-kedeng nanti. Iya, cukup. Airnya silahkan Lek. Itu pembenah tanah ya? Pembenah tanah. Jadi kita siram pembenah tanah. Enggak ada iklan ini, enggak ada iklan Bapak, enggak ada iklan. Enggak ada. Iya. Oke. Kita spraykan pembenah tanah kita. Iya. Iya, kita spraykan merata. Berarti merata kalau kita satu petak berarti semuanya nggih Bapak Ibu nggih. Iya, semuanya sampai merata. Maksud dan tujuannya apa? Pembenah tanah tersebut biar beraksi dalam tanah kita yang akan kita siapkan untuk menanam. Ya, biar beraksi. Baik, setelah rata ini bisa ditutup dengan sekam Bapak Ibu nggih. Ya. Namun ini kita taburkan dulu pupuk kita. Ya, ini dengan apa? Sekam bakar. Sekam bakar. Ini pun tujuannya juga bila ada gulma, cacing dan lain sebagainya, uret akan lari. Seperti itu. Ya, karena mungkin risi ataupun perih dan sebagainya. Iya. Setelah itu ya, setelah itu kita kasih pupuk padatnya. Pupuk padatnya wis salah njupuk wae. Padat. Ndang satset. Ya. Setelah kita taburkan ya, sekam bakar kita, pupuk kita ya. Kelihatannya sama ini. Ya, kita taburkan pupuk kita. Iya. Sampai merata. Dan apabila sudah merata, ini hasil dari nanti yang akan kita praktekkan ya. Iya, urea padat bisa, horti bisa. Kalau horti ada apa, intil-intil dan lain sebagainya. Kalau ini nggak ada intil-intilnya, Lek, berarti ini urea padat kita. Iya, seperti itu. Iya. Baik, setelah seperti ini, tertutup semua dengan pupuk padat kita, bisa kita nganu Bapak Ibu. Nganu ya. Bisa kita tutup dengan sekam, jerami, damen.
lemen dan lain sebagainya. Apabila kita tidak memiliki mulsa seperti itu Bapak Ibu. Namun nanti kita tutup dengan mulsa saja. Maksud tujuannya biar lebih rapi. Bisa membedakan Bapak Ibu nggih? Antara ini langsung ditutup apa? Jerami boleh. Boleh. Daun bambu yang sudah kering-kering itu juga boleh. Intinya untuk melembabkan tanah biar pembenah tanah kita beraksi terlebih dahulu. Nanti berlanjut Bapak Ibu, nggih. Nah. Iya. Namun ini kita tutup dengan plastik mulsa, ya. Maksud tujuannya apa? Hanya bedanya biar rumput yang tumbuh tidak akan tumbuh ke atas. Ya, menghambat gerak tumbuhnya rumput seperti itu. Monggo silakan ada yang membantu memegangi saja. Oh, megang. Iya, monggo. Memegangi. Menggoceki sih ya. Monggo silakan. Iya, langsung kita tusuk dengan apa? Sujen ya. Ini kalau dari kami katanya sekarang pani modern jadi tidak menggunakan bambu. Kalau zaman dulu menggunakan bambu nih Bapak Ibu nggih. Iya, sekarang pakai sujen seperti itu. Sujen bisa berulang kali pakai, kalau bambu sekali pakai langsung busuk. Iya. Kalau kita pasang yang agak meling di atas, ini kan tidak menarik sinar matahari. Mantul. Kalau yang di atas hitam menarik matahari berarti terlalu panas median kita Bapak. Terjawab nggih? Langsung satu saja itu. Sudah. Baik ya. Setelah seperti ini, satu petak selesai kita tutup plastik mulsa semuanya, baru kita lubangi. Ya. Kita lubangi dengan ukuran bagaimana tanaman yang akan kita tanam. Mungkin kalau tanaman agak besar mungkin 2 jengkal sampai 50 cm. Iya. Dengan lubang namanya apa nih, Lek? Kenyosan. Ya, itu disadak, monggo. Lek itu yang lubangi, Leksan yang nyadak. Ya. Kenyosan. Jarak 50 karena mau kita ibaratnya mau menanam kobis bisa, lombok bisa, tomat bisa. Karena apa? Nanti kan dari antara tanaman akan ada jenggang, kalau besar pun akan bersentuhan juga. Dan di tengahnya pun kita bisa memberikan tanaman yang jangka pendek. Mungkin mau dikasih sawi cetol ataupun tanaman yang pendek lainnya atau selada dan lain sebagainya. Bayam kangkung sama saja Bapak, cuman jaraknya lebih pendek. Bisa terima nggih? Bisa dilaksanakan kayak ini nggih? Sangat mudah dan gampang. Monggo tanamannya. Silakan. Ini ya singkat cerita juga ini ya. Setelah kita lubangi, ini karena apa? Pembenah tanah baru kita diamkan 3 sampai 5 hari baru kita tanam. Nggih? 3 sampai 5 hari baru kita tanam. Jadi sudah reaksinya sudah ada. Namun ini sebagai kegiatan saja ya, singkat cerita langsung kita tanam. Oke, monggo Lek, langsung kita tanam Lek. Yang seharusnya minimal 3 sampai 5 hari baru kita tanam nggih. Di pedomani ini kok. Iya. Bisa yang sebelah lombok, yang sebelah kobis, nanti tengahnya bisa dilubangi sawi cetol dan sebagainya yang tanaman jangka pendek seperti itu. Singkat cerita langsung panen ada enggak? Ada, sebentar. Sebentar. Makanya ini kalau ada banyak yang membantu menanam langsung bisa singkat cerita ini. Lah. Iya. Yang sebelah sana bisa lombok, yang sini sayuran. Iya. Ya. Dan apabila ini sudah tertanam semua, nah, mendekati singkat cerita ini. Sudah tertanam semua, kita tunggu sampai 5 sampai 7 hari tanam ini sudah ngelilir nih Bapak Ibu nggih. Tanaman kita sudah ngelilir. Berarti akar yang ada di tanaman sudah bergerak mencari makanan, ibaratnya sudah ngelilir. Berarti kita rangsang dengan ZPT kita Bapak Ibu. Ya, ZPT Lek. Lek itu Leksan ZPT. Z perangsang
tumbuhan ya. Ini dari aplikasi yang sudah Bapak laksanakan kemarin, Bapak lihat ya. Dengan apa? Aplikasi 250 ml per satu tangki. Sama dengan zat pembenah tanah sama. Ya. Kita kocorkan. Karena ini belum memiliki daun, berarti kita kocorkan. Caranya bagaimana, Leksan? Kocor ke Leksan. Ya, ini ibaratnya tangki sudah kita isi ZPT, zat perangsang pertumbuhan. Kita kocorkan, Lek. Sepuyere, Lek. Ya, kita kocorkan. Berarti sepuyir kita buka Bapak Ibu dengan dosis yaitu kurang lebih 1 seloki jamu atau 1 gelek. Kalau ini kita menggunakan semprotan tidak perlu diukur. Ya, kalau ngukur sak petak berarti peyok awake nggih. Kita sambil sambil jalan. Cer seperti itu Bapak Ibu. Iya, suaranya kan mak cer itu. Nah, itu cer sambil jalan seperti itu. Iya, bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Saya yakin Bapak bisa semuanya. Ibu pun juga bisa ngecer seperti ini. Iya. Iya. Setelah selesai 1 petak semuanya nggih. Nah, ini berarti sudah apa? Saatnya ya, masa vegetatif. Ya, masa vegetatif. Apabila tanaman kita tanaman yang diharapkan buah, berarti kita menggunakan pupuk kita yaitu pupuk horti. Apabila tanaman yang diharapkan daun, menggunakan urea cair seperti itu Bapak Ibu. Dengan dosis atau aplikasi di lapangan per 1 liter perbandingannya 10 liter air biasa. Ya, berarti pupuk kita 1 liter kita campur dengan air biasa, air leri bisa, air kolam lebih bagus. 10 liter. Berarti kalau kapasitas tangki ini berarti kurang lebih 1,5 liter pupuk kita. Bisa dipedomani ya? Oke. Berarti aplikasi di lapangan setelah 7 hari ke sana sampai 1 minggu, 2 minggu, berarti saatnya vegetatif. Berarti kita kocor dengan urea cair ataupun bukan horti. Bisa dipahami nggih? Caranya sama, diseprekan kalau ini. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Dikocor bisa, dispray bisa. Namun ini diharapkan untuk pertumbuhan apa? Daunnya kita kocorkan lebih fokus pada batang-batangnya. Kalau sudah tumbuh besar baru bisa kita spraykan, namun diharapkan batangnya juga terkena. Baik, singkat cerita. Sudah masa generatif. Ya, masa generatif. Berarti masa saatnya berbunga atau masa masa saatnya pembuahan. Jadi kita mainkan KCL kita Bapak Ibu. KCL kita dengan aplikasi di lapangan 250 ml per 1 tangki. Ya, KCL. Tergantung Bapak Ibu. Bisa hitam semakin lama hitam. Ini kalau baru 14 hari sekitar 2 minggu atau 3 minggu masih seperti ini. Semakin lama semakin gelap. Betul Bapak Ibu. Ya. Caranya sama, kita spraykan kalau itu. Ya, pada tangkai-tangkai yang dimungkinkan akan tumbuh bunga. Bunga Bapak Ibu. Maksud tujuannya ini adalah untuk merangsang pertumbuhan bunga, untuk memperkuat bunga dan memperkuat buah. Bisa dipahami nggih? Ini harusnya ada dorongan ini, Kris. Ora tanggap sidik loh. Neng motorku kamu loh. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Oke, singkat cerita, bergulirnya waktu berarti itu bergulir sampai masa panen. Ya. Bisa dipahami nggih? Perawatan seperti itu tadi aplikasi sampai masa panen. Panen kita ambil. Berarti kita panen nggih, dicabuti semuanya. Panen pertama, panen kedua lagi. Baru panen ketiga kita olah
bedengan ini, namun tidak perlu dibongkar. Dengan cara apa? Bagaimana? Lek itu silahkan lek itu. Kita menggunakan songkongan tuh namanya alat songkongan. Iya, sudah panen. Berarti kita ambil tanah dalam lubang tersebut. Terima kasih. Kita ambil tanah, kita keluarkan, baru kita isi ya sekam bakar tadi dan pupuk kita Bapak Ibu. Ya, setelah kita isi dengan pupuk kita tadi, kita tutupkan kembali tanah tersebut yang kita ambil. Bisa dilihat nggih? Setelah itu kita mainkan pembenah tanah kita Bapak Ibu. Tetap pembenah tanah tetap kita mainkan. Karena apa? Itu apa? Pondasinya kita mau bercocok tanam, pembenah tanah harus selalu andalan. Karena apa? Kita pupuk tidak usah beli. Pedomannya itu Bapak Ibu. Makanya kita sebelum bertani, sebelum menjadi petani, kita harus memiliki pupuk. Itu kunci. Itu saya selalu terngiang oleh kata-kata Pak Bayu seperti itu sejak saya ketemu sama Pak Bayu. Ya, jadi kita pedomani sebelum kita berbuat di kebun, kita membuat pupuk terlebih dahulu yang sangat mudah dan gampang serta modal yang sedikit. Bisa dipahami nggih? Ya, seperti ini semuanya seluruh, berarti langsung kita tanami seperti itu. Yang tentunya jenggang waktu 3 sampai 5 hari. Begitu seterusnya. Perawatan sama seperti semula. Tinggal ngulang dari awal. Iya, ngulang dari awal. Setelah itu baru panen selesai, kita olah kembali dengan cara kita buka, kita cangkul kembali seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita panen, berarti kita kurang lebihnya 3 kali panen. Oh, 3 kali. 3 kali panen. Berarti 3 kali nanam nggih Bapak Ibu nggih. Bisa dipahami nggih? Bisa dilaksanakan? Mungkin ada pertanyaan 3 saja. Ya, satu yang dekat. Cabai kan bisa sampai 9 bulan sampai tahun ya. Bisa. Panennya, Iya, bisa. apalagi dicabut. Oke Bapak Ibu. Ini tanaman cabai memang bisa tahunan. Namun kalau kita mengharapkan misalnya kita punya kebun sedikit, kita mau menunggu itu terus kapan kita mau nanam lagi, berarti biasanya panen 1-2 sudah kita cabut semuanya. Berarti panen yang bagus, yang lumayan bagus dan sudah yang jarang-jarang melungker-melungker istilahnya putut kalau orang Jawa bilang gedang itu nggih. Kita cabut, kita ganti seperti itu. Iya, betul. Dua pertanyaan. Yang lebihnya nanti di ruangan, karena ini jenengan tahu sendiri masih horti dan orian, paling nambah waktu lagi nanti. Monggo. Untuk kegiatan ini bedengan ini untuk tanaman horti. Iya. Tadi kan disampaikan pembenahan tanah di awal. Iya. Untuk tanaman urea cair, horti KCL itu berapa kali Pak di dalam? Oke, saya sampaikan. Ya tadi modal awal kita mondasi harus pembenah tanah. Berikutnya aplikasi di lapangan. Berarti setelah ngelilir kita ZPT. Ya, apabila tanaman kita yang kita tanaman yang diharapkan berbuah, berarti kita pupuk dengan horti. Kalau di BSM atau di kami, setiap hari apa kita memberikan pupuk horti, kita berikutnya. Maksud? Misalkan kita hari Senin memberikan pupuk horti pada tanaman cabai, hari Senin berikutnya kita kasih pupuk horti. Seminggu sekali, betul ibaratnya seperti itu. Dan apabila kita yang tanam kobes, kita harapkan daunnya berarti cair kita, urea cair kita tiap minggu. Demikian. KCL juga begitu. KCL kita saat generatif, mulai generatif, bisa 2 ataupun 3 sampai buah kita diyakinkan kuat Bapak. Terjawab nggih? Satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya sangat padat. Monggo Mas. Untuk penyemprotan insek, kita melihat perkembangan di lapangan pada tumbuhan kita. Makanya kalau kami di kebun itu selalu kita puteri Bapak Ibu. Namun ada yang kita diamkan, dalam arti ini kita kasih insek ataupun fungi, yang sebelah tidak. Maksudnya apa? Di kebun kami kan konsepnya observasi. Jadi apabila ini kita beginikan bagaimana, kita diamkan bagaimana. Namun rata-rata di kebun kami, Bapak Ibu bisa melihat sendiri seperti itu pertumbuhannya, walaupun tanaman seperti itu agak puter dan lain sebagainya, bisa berbuah namun tidak maksimal. Kalau
tumbuhan organik tidak ada penyakit, berarti itu tidak organik Bapak Ibu. Ya, singkat cerita, nggih terjawab nggih. Ini sudah hujan, kita berganti di lapangan sana. Oke, jelas nggih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ya kan?